Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan pastinya. Nah, pada video kali ini gue akan membuat video driving experience kembali dan menariknya gue akan mencoba mobil yang dijuluki sebagai kendaraan yang paling emosional, yang paling cantik, yang paling stylish di kelasnya. Nah, mobilnya udah ada di samping gue, yaitu Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line tahun 2020. Pada kesempatan kali ini gue akan memberikan sedikit first impression, tapi gue akan langsung coba rasa berkendara dari mobil ini juga, dan gue akan menyimpulkan menjadi 5 hal yang spesial dan membuat mobil ini dikatakan sebagai mobil yang memiliki value for money sangat baik gitu. Nah, gue akan menyimpulkan menjadi 5 poin. Biar nggak makin penasaran, langsung simak dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, jadi kita langsung masuk aja ke poin pertama. Seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan gue akan menyimpulkan menjadi 5 hal yang spesial dan menjadi keunggulan dari CLA 200 AMG Line ini. Dan kita akan masuk ke poin pertama. Nah, poin pertamanya yaitu dari desain eksteriornya secara keseluruhan. Jadi kita akan mulai dulu dari tampilan luarnya, dan kita akan membahas dari tampilan depannya terlebih dahulu gitu ya. Ini kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan secara keseluruhan kita bisa langsung menilai mobil ini adalah mobil yang sangat stylish, yang sangat cantik, dan mengeluarkan aura sportinya itu sangat luar biasa. Karena memang kita ketahui kan CLA itu dari generasi ke generasi memiliki gaya desain yang sangat sporty, dan di generasi terakhir ini juga tetap dipertahankan. Nah, untuk urusan lampunya sendiri nih, kita bisa lihat lampunya sendiri dia sudah full LED pastinya, dan sangat canggih, sangat pintar karena memang ini udah LED high performance, ciri khas dari Mercedes-Benz. Nah, kalau kita geser lagi ke bagian tengahnya, ini yang sangat istimewa dan membuat mobil ini semakin sangar dilihatnya dan semakin sporty berkat ada grill besar yang Mercedes sebut dengan Diamond Grill. Ini cantik banget, tetap mempertahankan aura kemewahan tapi aura sportinya sangat ditegaskan di mobil ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tampilan depannya sendiri, mulai dari sisi sini sampai ke bagian sini, itu terdapat banyak lubang udara untuk memberikan aerodinamis yang lebih baik di mobil ini pastinya. Nah, untuk urusan kap mesinnya kita bisa lihat ada lekukan yang membuat mobil ini semakin maco, semakin terkesan berotot, dan pastinya akan memberikan kesan sporty yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita pindah ke sisi sampingnya, bahas secara singkat aja. Kalau yang menarik dari bagian samping yaitu bagian velgnya, karena ini mobilnya trim AMG atau AMG Line, maka dia sudah diberikan velg bergaya desain ciri khas AMG, yaitu memiliki gaya yang sangat sporty dan berukuran besar, yaitu ring 18. Dan velgnya sendiri dibalut dengan ban berukuran 225, ring 45, ring 18, dan ukurannya sama rata alias depan belakang ukurannya sama. Nah, kalau misalkan kita ke bagian pintunya, ini yang menarik dari mobil ini yang semakin memberikan kecantikan pada CLA 200, yaitu pintunya frameless. Ini memberikan kesan yang sangat mahal dan kesan layaknya mobil sport car. Ini kita bisa lihat sendiri ya. Cantik banget ketika dibuka pintunya. Tidak ada frame di sisi-sisi kacanya yang membuat mobil ini semakin indah. Oke, kita masuk ke tampilan paling belakang alias di bagian belakang dari CLA 200 ini. Yang menariknya adalah kita paling terlihat pada bagian belakang yaitu atapnya yang landai. Karena memang walaupun ini bukan disebut sebagai coupe, tapi dia mengambil basis dari A-Class, tapi yang dibentuk seperti coupe sehingga atapnya ini sangatlah landai. Dan ini memberikan kesan yang sangat sporty pastinya. Nah, menariknya kalau kita ngebahas bagian belakang, ini gaya lampunya yang pipih ya, bisa dilihat sendiri. Lalu lampu belakangnya juga sudah full LED. Dan menariknya kalau misalkan kita ngelihat dari bagian belakangnya aja tanpa ada tulisan CLA 200 ini, pasti orang-orang akan mengira mobil ini adalah CLS. Karena memang sebutan lain dari mobil ini adalah Mini CLS. Ini menarik banget. Dan yang paling menariknya lagi adalah ketika kita ingin membuka bagasi, kita pencet lambangnya, dan dibalik dari lambang ini itu terdapat kamera juga. Jadi kameranya akan tetap bersih di keadaan seperti apapun, dan terlihatnya semakin clean dan cantik untuk dilihat. Nah, kalau misalkan kita turun bagian bawah dari bagian belakangnya, kita akan melihat langsung terdapat diffuser yang memberikan kesan garang, kesan sporty yang sangat baik, layaknya mobil-mobil balap, dan pastinya akan memberikan efek downforce atau aerodinamika yang
semakin baik lagi jika berakselerasi tinggi. Nah, sayangnya memang kalau kita lihat di sini terdapat 2 buah fake exhaust. Jadi ini nggak bolong beneran ya, bukan knalpot asli. Tapi ini pastinya bukan main-main, bukan hanya sekedar aksesoris. Dan ini memberikan kesan yang sangat sporty, gagah, dan keren banget untuk dilihat. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua sambil langsung nyobain rasa berkendaranya gitu ya. Nah, setelah tadi poin pertamanya yaitu eksteriornya yang sangat menakjubkan gitu ya. Nah, ini poin keduanya adalah tentang kenyamanan kabin, kekedapannya, lalu handling, dan juga suspensinya atau karakter dari suspensi si CLA 200 ini. Nah, pertama gue pengen ngomongin dulu secara singkat mengenai kekedapan atau kenyamanannya ya. Sudah tak perlu diragukan lagi lah ya. Namanya Mercedes-Benz sudah pasti mewah, nyaman, lalu bahan-bahannya sangat berkualitas. Ini bahannya kulit, tapi yang menarik di mobil ini tidak hanya menggunakan bahan kulit, tapi di sini juga terdapat perpaduan bahan sweat atau bludru yang berkualitas sangat mahal. Dan ini benar-benar memberikan kesan sporty layaknya mobil-mobil sport car gitu. Karena kan memang mobil sport car itu tidak hanya kulit gitu ya, tapi ada perpaduan bahan sweat atau bludrunya juga. Dan itu kita juga bisa temuin di joknya juga nih, kayak yang lagi gue dudukin di samping itu semuanya perpaduan dari jok kulit dan juga sweat. Nah, masalah kekedapan kabinnya juga ini sudah tak perlu diragukan. Mercedes-Benz masalah kekedapannya itu juara. Jadi ini suara-suara dari luar, road noise dan sebagainya itu semuanya bisa dihalangi oleh peredaman kabin yang sangat baik. Nah, untuk ngomongin masalah suspensinya, ini yang menarik. Ngomongin masalah suspensi mobil ini kalau kita tahu dari CLA 200 generasi sebelumnya, itu banyak yang komplain karena suspensinya keras. Nah, di CLA 200 tahun 2020 ini atau generasi terakhir ini, itu sudah sedikit diperbaiki. Dia dikatakan lebih empuk dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi tetap memiliki ciri khas atau karakter suspensi yang stiff atau kaku gitu ya. Karena memang mobil ini didesain sporty, sehingga jika berakselerasi tinggi dengan karakter suspensi yang kaku, nih bisa dilihat sendiri goyangan-goyangan kecil ini pasti akan terguncang. Tapi pada saat berada di kecepatan tinggi, mobil ini bisa meredam yang namanya limbung. Dan juga pasti akan memberikan sisi aerodinamis yang sangat baik. Itu yang menjadi poin plus tersendiri dari mobil ini tentang karakter suspensinya. Nah, hal terakhir yaitu tentang handling atau masalah sensitivitas dari karakter setirnya. Ini kita bisa lihat sendiri. Wah, ini benar-benar setirnya sangat presisi dan bisa dikatakan enteng. Tetapi jika kita berada di kecepatan tinggi, setir ini akan langsung memberikan feedback yang tidak seenteng pada saat berjalan lambat. Dan ini adalah fitur yang canggih sehingga memberikan keamanan lebih bagi para pengendara nantinya. Luar biasa. Oke guys, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang performa mesinnya. Nah, ini yang menarik dan menjadi highlight dari CLA 200 karena memang CLA dari generasi ke generasi itu yang paling diunggulkan tentang karakter mesinnya. Memiliki mesin berkapasitas kecil yaitu 1332 cc. Kalau dibulatkan menjadi 1500 cc, 4 silinder turbo. Dan menariknya Mercedes ini memang juaranya dalam membuat mesin 4 silinder ber-cc kecil tetapi memiliki output tenaga yang fantastis atau luar biasa. Karena memang CLA 200 sendiri ini naik horsepower-nya dibandingkan generasi sebelumnya, kini menjadi 163 horsepower dan kita bisa temukan di 5.500 rpm dan juga torsi maksimalnya di angka 250 Nm dan kita sudah bisa rasakan di rpm bawah alias di 1.600 rpm. Dan sekarang gue udah berada di jalanan yang kosong juga, lurus, dan gue ingin coba akselerasinya dari berhenti untuk ngetes klaim dari mereka yang diklaimnya itu 0-100 hanya 8,4 detik saja. Nah, ini gue pengen coba juga. Gue ingin coba sendiri. AC-nya udah dimatiin, traction control-nya udah mati, dan juga udah menggunakan mode sport. Nah, ini kita langsung coba aja. Ada mobil di belakang. 3, 2, 1. Ada ngespin. Tadi ada sedikit ngespin pada saat kita pindah
atau masuk ke gigi 2-nya. Wow, berarti ini membuktikan benar-benar torsinya itu benar-benar bisa dirasakan dari RPM rendah. Dan memang benar, di RPM 1500 ke atas, itu torsinya langsung ngegasnya itu sangat-sangat tidak ada turbolag segala macam. Tapi pada saat udah di 3000 ke atas, itu baru dia mulai, napasnya mulai sedikit hilang gitu. Tetapi itu yang dirasakan pada saat perputaran rendah. Terbukti tadi pada saat pindah masuk ke gigi 2, bannya ada ngespin, yang artinya ini kelebihan tenaga, benar-benar torsinya dan tenaga maksimalnya itu luar biasa. Ini benar-benar untuk dibawa ngebut asik banget. Dan untuk dibawa pelan atau membawa yang santai gitu ya di perkotaan, ini juga masih bisa dan masih sangat nyaman gitu. Ini benar-benar sebuah paket lengkap sih dari CLA 200. Luar biasa. Juara. Oke, seperti tadi yang gue bilang, kalau misalkan di sini memiliki tenaganya yang buas, lalu performa mesin yang luar biasa fantastis, torsinya yang kita bisa temuin di RPM bawah. Menariknya lagi dari mobil ini, walaupun dia memiliki tenaga yang seperti tadi udah gue coba, yang luar biasa tadi, tetapi memiliki keunggulan lainnya. Tak perlu diragukan tentang konsumsi bahan bakarnya. Karena memang mobil ini sangatlah irit berkat cc-nya kecil, tetapi tenaganya buas. Konsumsi bahan bakar dari hasil pengetesan kami untuk dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 22 km per jam, kita bisa mendapatkan angka 1:13 km per liter, yang itu artinya sangatlah irit untuk sebuah mobil Mercedes-Benz yang memiliki tenaga sebuas ini. Luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Jadi poin keempat ini adalah ngebahas soal fitur-fitur yang diunggulkan di mobil ini gitu ya. Karena memang bicara soal fitur sendiri mungkin bisa dikatakan sama ya dengan line up Mercy lainnya gitu. Apalagi dengan line up Mercy A-Class Sedan yang kita juga pernah review nih. Kalian bisa langsung lihat aja di link di atas ini. Itu semuanya sama persis untuk masalah fiturnya. Dan ada 3 fitur yang diunggulkan di mobil ini. Nah, fitur pertama itu yaitu tentang sistem infotainment-nya gitu ya. Sistem infotainment-nya sendiri itu dia juga sudah bisa mengusung Apple CarPlay ataupun Android Auto. Fitur berikutnya, fitur kedua yang menjadi keunggulan dari mobil ini adalah fitur MBUX, yaitu Mercedes-Benz User Experience. Jadi fitur di mana kita memiliki asisten pribadi yang kita bisa memerintahkan apapun yang kita mau hanya dengan perintah suara. Misalkan seperti ini gini ya, gue ingin merubah warna ambient light-nya. Misalkan sekarang itu berada di warna ungu ya, sekarang itu biru sih tepatnya. Dan gue pengen rubah warnanya menjadi warna merah. Gue tinggal memerintahkan dengan fitur MBUX ini. Hey Mercedes, how can I help? Change ambient light to red. Okay, I am changing the color. Benar-benar semudah itu dan sesensitif itu pendengaran untuk si fitur MBUX. Jadi nggak ada nge-lag, nggak ada pengulangan dan sebagainya. Benar-benar kita memiliki asisten pribadi dan tetap bisa fokus berkendara. Nah, fitur terakhir yang mempermudah untuk penggunanya nanti yaitu mobil ini sudah ada fitur yang namanya parkir otomatis. Jadi di saat kita berada di mall atau misalkan parkir paralel, itu tinggal mengaktifkan aja fitur parkir sendirinya dan kita tanpa perlu menginjak pedal rem, pedal gas, lalu lepas setir, mobil ini akan parkir dengan sendirinya dan hasilnya pun lurus sempurna. Jadi benar-benar kita sangat dimanjakan dengan fitur-fitur canggih yang ada di CLA 200 tahun 2020 ini. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir yaitu tentang harga jual dari CLA 200 tahun 2020 ini. Nah, mobil CLA 200 ini dibanderol di angka tidak sampai 1 miliar. Ini benar-benar mobil yang sangat menyenangkan gitu ya. Harga tepatnya adalah 800 hingga 900 jutaan on the road Jakarta. Jadi benar-benar tidak sampai 1 miliar, tetapi mobil ini memberikan kesan mobil yang harganya 1 miliaran ke atas. Karena memang mulai dari tampilan luarnya seperti mobil mahal, seperti sport car, lalu performanya yang luar biasa, keiritan bahan bakar yang luar biasa, lalu fitur-fitur yang di poin sebelumnya tadi udah gue sebutkan, itu membuat mobil ini memiliki value for money yang sangat baik. Dan ini
gue katakan ya, mobil ini dengan harga segitu, itu cocok atau pantas banget bagi para kaum eksekutif muda atau anak-anak tongkrongan Jakarta Selatan gitu ya, anak-anak sultan gitu ya. Ini benar-benar cocok dan pas banget bagi para kaum-kaum tersebut. Apalagi para pecinta otomotif yang demen kebut-kebutan, irit bahan bakar, dan harganya murah. Keren tuh nggak perlu mahal. Pas banget untuk mobil ini. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai rasa berkendara atau driving experience dari CLA 200 AMG Line ini. Dan menurut gua, kesimpulan dari mobil ini adalah satu kalimat, yaitu keren, nggak harus mahal. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini mengenai mobil yang satu ini. Dan jangan lupa untuk ikutan giveaway, karena kita terus mengadakan giveaway setiap bulannya dan hanya ada satu pemenang di setiap bulannya. Makanya langsung subscribe aja dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video kita yang berikutnya. So, gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.